Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kami boleh menyapa juga para pendengar setia Media Center GP Papua yang ada di rumah dan yang ada di mana saja. Tuhan juga memberkati kita. Apa kabar saudara-saudaraku yang di rumah? Pasti juga ada dalam keadaan yang baik-baik. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sabda kebenaran firman Tuhan telah kita baca dan kita dengar bersama. Yesaya pasal 55 ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-6 dengan tema yang diturunkan oleh Sinode Misi dan Tanggung Jawab Kebangsaan, dan subtemanya dipanggil menjadi saksi Allah bagi Indonesia. Subtemanya ini menjadi pemberitaan kita hari ini, dipanggil menjadi saksi Allah bagi Indonesia. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali pemberitaan firman Tuhan ini ada sebuah cerita ilustrasi yang kami berikan judul Air di Tengah Perjalanan. Ada sebuah cerita, ada seorang yang sedang berjalan jauh. Dalam teriknya matahari, ia mengalami panas. Digambarkan tadi perjalanan itu agak jauh dan tubuhnya mulai lemah. Dalam keadaan haus, diceritakan bahwa ia melihat seseorang berdiri di pinggir jalan sambil menawar air kepadanya. Orang itu berkata, "Mari, minumlah air ini, air gratis yang saya berikan kepadamu." Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita sedang haus, apakah kita menolak? Tentunya tidak. Kita akan datang dan meminum, karena kita tahu bahwa air itu sangat berharga bagi kehidupan, apalagi pada saat itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kehidupan manusia. Demikian juga kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Demikian juga kehidupan keluarga-keluarga Allah. Kita boleh memiliki banyak hal, tetapi kalau kita jauh dari Tuhan, katong tardeka Tuhan, tentu ada kekosongan yang tidak dapat diisi oleh apapun. Kalaupun itu juga harta, jabatan, keberhasilan, kesenangan dunia, dan lain sebagainya, tidak akan bisa mengisi kekosongan itu ketika kita jauh dari Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya 55 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, Tuhan memberikan sebuah undangan. Ayo semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan undangan yang sama ini diberikan kepada kita di hari ini. Marilah semua yang haus, datanglah dan minumlah. Undangan ini bukan untuk kita nikmati sendiri. Setelah menikmati anugerah Tuhan, kita dipanggil menjadi saksi dan menyampaikan undangan kepada orang lain. Artinya bahwa undangan ini sebenarnya undangan kasih karunia Tuhan. Tuhan ingin membagikan anugerahnya kepada kita. Dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup kita, Tuhan mengundang, marilah. Jawabannya ada pada ibu bapak saudara dan saya. Mau kasing ketong datang memenuhi undangan itu. Dijelaskan tadi bahwa ketika kita menerima undangan itu bukan hanya menjadi berkat bagi kita, tetapi kita juga keluar menjadi saksi, dipanggil menjadi saksi dan menyampaikan undangan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang pertama berkata, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Kata haus sebenarnya ingin menjelaskan
atau ingin menggambarkan kepada manusia, ingin menggambarkan kepada ibu bapak saudara dan saya bahwa manusia membutuhkan Tuhan. Ada orang yang haus akan pengampunan, ada orang yang haus akan kasih, ada orang yang haus akan damai dan pengharapan. Tuhan tidak berkata datanglah kalau semuanya sudah sempurna, tetapi digambarkan Tuhan berkata datanglah. Ini mengartikan atau berarti kasih Tuhan terbuka bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Sekali lagi, kasih Tuhan terbuka bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada orang di sekitar kita yang sedang mengalami pergumulan, atau juga mungkin ibu bapak yang hadir saat ini ada dalam pergumulan-pergumulan keluarga, yang sedang ada dalam dinamika-dinamika atau persoalan-persoalan. Mungkin dalam kehidupan keluarga kita ada anak-anak yang kehilangan arah. Mungkin juga ada orang tua yang sedang kecewa karena pekerjaan di kantor, karena usaha, dan banyak yang dipikirkan. Ada saudara yang mulai jauh dari Tuhan. Bahkan juga mungkin ada di antara kita yang mulai jauh dari Tuhan. Jangan kita hanya berkata itu urusan mereka. Tuhan memanggil kita untuk hadir menjadi saksi bahwa masih ada kasih, masih ada pengharapan dan keselamatan di dalam Tuhan. Sekali lagi ibu bapak, dalam beban-beban pergumulan, dalam persoalan-persoalan yang kita alami, kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini bahwa masih ada kasih dan pengharapan dan keselamatan di dalam Tuhan yang kita imani, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Pada ayat yang kedua bagian firman Tuhan berkata demikian. Ini sesungguhnya sebuah pertanyaan Tuhan kepada manusia, dan pertanyaan ini juga disampaikan kepada ibu bapak saudara dan saya. Manusia sering mengejar banyak hal, dan kita semua sebagai orang-orang percaya juga mengejar banyak hal. Mungkin saja hari ini kita mengejar uang, mungkin saja kita mengejar kedudukan, mungkin saja kita mengejar kehormatan, kesenangan, dan sebagainya. Tetapi jangan sampai kita lupa bahwa yang paling utama sebagai anak-anak Tuhan, ketong mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan ketong jauh-jauh dari Tuhan, ketong datang kepada Tuhan. Tidak salah, dalam kebutuhan-kebutuhan kita juga membutuhkan hal-hal yang disampaikan tadi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi, dekatkan diri dengan Tuhan, datang kepada Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Jangan sampai ketong lupa bahwa sebagai orang-orang percaya, yang paling utama dalam hidup ini adalah dekat dengan Tuhan. Siapa ada banyak hal yang bisa buat ketong senang, ibu bapak. Mungkin saja kita memiliki harta yang banyak, mungkin saja kita memiliki uang, kita memiliki pekerjaan yang layak. Tetapi kita diingatkan, semuanya itu tidak memberikan kehidupan yang sejati. Kita diingatkan bahwa kehidupan yang sejati sesungguhnya hanya datang dari Tuhan.
Kehidupan yang sejati hanya berasal dari Tuhan, bukan apa yang disampaikan tadi. Harta jabatan, kehormatan, uang, dan lain sebagainya. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kehidupan yang sejati bagi ibu bapak, saudara-saudara, dan saya. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena itu Tuhan berkata, dengarlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Ibu bapak, menjadi saksi Allah berarti menunjukkan melalui hidup kita bahwa Tuhan lebih berharga dari segala sesuatu di dunia ini. Menjadi saksi-saksi Tuhan berarti hendaknya kita memahami bahwa Tuhan adalah yang terutama dalam hidup kita, dalam kata dan perbuatan kita. Hendaknya Tuhan ditinggikan, hendaknya Tuhan dimuliakan. Maka kita imani ada janji berkat Tuhan bagi keberadaan hidup kita. Ibu bapak, kita diingatkan lagi bahwa kesaksian kita sebagai orang-orang percaya yang telah menerima anugerah dan berkat-berkat Tuhan bukan hanya melalui kata-kata kita. Kadang kita pandai untuk berkata-kata, kadang kita pandai untuk memberikan penguatan, tetapi kita diingatkan kesaksian kita hendaknya terlihat dari cara kita hidup, dari teladan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai ketung bicara lain, ketung bikin lain. Terkadang ketung tahu banyak tentang firman Tuhan. Terkadang ketung tahu banyak tentang apa yang Tuhan kehendaki. Tapi dalam prakteknya ketung juga tidak melakukan itu dengan baik. Dan ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Baik para pelayan-pelayan Tuhan, baik pendeta, penatua, diaken, orang-orang yang bekerja diberikan kesempatan untuk bekerja dalam pelayanan bergereja. Bahkan kita anak-anak Tuhan dalam hidup berjemaat, bahkan juga sebagai anak-anak bangsa ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara kita melayani dan cara kita tetap percaya hendaknya kita tunjukkan lewat kata dan perbuatan nyata dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat yang keempat mengatakan, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Bagian ini sebenarnya menggambarkan bahwa disinilah kita melihat panggilan kita. Bukan hanya dipanggil untuk menerima berkat Tuhan, tetapi juga menjadi saksi tentang Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong kita, ceritakan Tuhan bagi orang lain dalam pertolongan-pertolongan yang kita alami. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, tunjukkan juga pengampunan kepada orang lain. Hari ini ketung mendapat pengampunan, pelepasan pengampunan daripada Tuhan. Tapi sampai hari ini ada anak-anak Tuhan, mungkin saja kita yang ada di dalam rumah Tuhan ini, yang ikut dalam peribadahan di hari ini, belum juga melepaskan pengampunan kepada orang lain. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memberikan pengharapan kepada kita, kita juga diberikan tanggung jawab sebagai saksi. Jadilah orang-orang yang membawa pengharapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada sanak saudara, ada keluarga-keluarga kita, ada orang-orang terdekat kita,
ada tetangga-tetangga kita, bahkan juga orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kita terus menunjukkan pengharapan kita kepada mereka yang membutuhkan pertolongan-pertolongan dari kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus menerima anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita berpikir menjadi saksi Tuhan harus berdiri seperti kami. Menjadi saksi Tuhan harus berkhotbah, harus menyampaikan firman Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi sederhananya, menjadi saksi Tuhan bukan hanya berkhotbah seperti kami, bukan hanya memimpin ibadah dan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tetapi hari ini kita diingatkan sebagai kehidupan keluarga Allah, sebagai suami, sebagai istri, kita bisa menjadi saksi dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Sebagai anak-anak, kita bisa menjadi saksi dalam keberadaan hidup bersama dengan orang tua dalam kehidupan keluarga yang Tuhan percayakan bagi kita. Sebagai anak-anak juga di sekolah-sekolah, kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Sebagai pekerja-pekerja, dimanapun kita bekerja, kita pun diajak kita menjadi saksi bagi Tuhan. Sederhananya begini, kalau di tempat kerja jangan kerja malas-malas. Di tempat kerja kerjalah dengan jujur. Di tempat kerja kerjalah dengan takut akan Tuhan. Di rumah-rumah kita lakukanlah tanggung jawab kita dengan baik. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kata dan perbuatan kita. Orang mungkin tidak membaca Alkitab ibu bapak. Orang mungkin tidak mengenal Tuhan kita karena mereka tidak membaca Alkitab. Tetapi beta mau bilang, saya mau bilang hari ini, orang-orang itu akan melihat cara hidup kita dalam kesaksian kita akan nama Tuhan. Lewat kata kita, lewat perbuatan kita, dimanapun kita berada, Tuhan dimuliakan. Dengan demikian mereka akan percaya kepada Tuhan yang kita imani. Sederhananya begini, dong lihat, oh inikah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dong punya cara hidup, dong punya kata, dong punya perbuatan, sesungguhnya sesuai dengan apa yang dong punya Tuhan mau. Sesungguhnya sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Dan selanjutnya dan seterusnya. Maka sendirinya mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat bagi kita, bahkan bagi dunia ini. Lewat ketumpu kata-kata, lewat ketumpu perbuatan, di mana saja ketong ada. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu hiduplah kita harus menjadi kesaksian, menjadi saksi yang terlihat atau yang dilihat oleh orang lain. Pada bagian ayat yang keempat, panggilan menjadi saksi mulai dari mencari Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan pada ayat yang ke-6, selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bagian ini menjadi saksi Allah bahwa tidak bisa dipisahkan dari hubungan kita dengan Allah. Bagian itu juga hendaknya diingatkan bahwa kita menjadi saksi Allah, hendaknya kita pahami bahwa kita tidak bisa dipisahkan dari hubungan kita dengan Allah. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita sendiri jauh dengan Tuhan, kalau ketong terdekat-dekat dengan Tuhan, bagaimana ketong mau bawa orang-orang lain dekat dengan Tuhan?
Kalau ketong terdekat dengan Tuhan, kalau ketong mengandalkan Tuhan, bagaimana ketong mau mengajak orang lain untuk mengenal Tuhan kita? Karena itu, carilah Tuhan dengan cara bagaimana? Persekutuan-persekutuan seperti ini yang Tuhan kehendaki. Ada persekutuan-persekutuan dalam jemaat ini, wadah-wadah kategorial. Ada persekutuan dalam jemaat ini sektor. Dan juga bangun sebuah mesbah persekutuan dalam kehidupan keluarga kita. Di sana kita diingatkan untuk mencari Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian yang kuat bukan berasal dari kepandaian kita. Ketong bicara, tetapi kehidupan yang sesungguhnya kita diingatkan bahwa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kesaksian sesungguhnya adalah kesaksian di mana kita hidup dengan Tuhan. Kita hidup dengan cara-caranya. Kita hidup dengan firman-Nya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan, Yesaya pasal 55 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 memberikan 3 hal penting untuk kita bawa pulang. Yang pertama, Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya dalam segala pergumulan-pergumulan kita. Tuhan undang ketong untuk datang kepadanya. Yang kedua, kita diingatkan bahwa Tuhan memberikan kehidupan kepada kita yang benar-benar memberikan kelegaan, menyenangkan jiwa kita. Tuhan memberkati kita. Dan yang ketiga, setelah menerima anugerah Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Jangan sampai ketong lupa, ketong telah diberkati, maka kita juga harus menjadi berkat bagi orang-orang yang kita jumpai dalam hidup ini. Roh Kudus menolong kita dengan firman-Nya. Amin.